buat gua masuk ke kitchen itu sesuatu yang eksklusif. Hmm. Yang nggak semua bisa. Iya betul. Oh ini tempatnya bagus, instagramable, Ya. ada chefnya ganteng atau apapun itu, settingan mejanya bagus, tapi di belakang itu kan orang nggak ada yang tahu. Iya. Nah gue lebih pengen nge-expose di situnya sih. Yang susah gini sih, kalau di kitchen itu staff-staffnya kan kalau awal masuk ya biasanya mukanya galak-galak tuh. Galak-galak nih siapa nih. Tapi yang oke-nya adalah ternyata staff-staff kitchen itu sebetulnya senang difoto sih. Yang kedepannya tuh pengen punya project bareng gitu loh. Misalnya restoran A invite gue buat kerja sama 2 tahun yuk akan follow restoran lo, ngikutin dan endingnya tuh jadi sesuatu kayak buku lah gitu. Sebenarnya semua kitchen chaos sih. Tuh kitchennya panjang, orang tuh back to back ketemu pantat. Gue mesti gimana ini? Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng Bang Iyo dari Backdraft Project. Nah dia seorang kitchen photographer. Kerjaannya mengunjungi satu restoran, minta izin sama chefnya, lalu mendokumentasi kesibukan dan juga proses-proses yang berlangsung di dalam kitchen profesional. Dan gue lihat misi dan visi dari Backdraft Project ini mirip banget sama Regency Radio Podcast. Kita mau kasih exposure dan juga kadang mendokumentasi orang-orang yang bekerja di dunia F&B. Jadi ke depannya kita akan bakal banyak banget collab sama dia. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast. Ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Follow Instagram kita di Regency Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Bang Iyo dari Backdraft Project. Enjoy the show. Oke, Bang Iyo dari Backdraft Project, welcome to the show akhirnya. Thank you. Gue udah lama banget pengen ngajak lo ngobrol. Jadi gini guys, sedikit background story dulu nih dari gue sama Bang Iyo. Jadi waktu zaman pandemi kemarin, wedding gue itu di cancel, maksudnya gue wedding di Bali. Terus habis itu ternyata 2 tahun kemudian kan weddingnya di cancel, terus habis itu jadi fotografernya nggak jadi padahal udah dibayar gitu kan. Terus habis itu kayak oh ya udahlah, banyak juga teman-teman yang kayak gitu, nggak apa-apa relain aja. Nah 2 tahun kemudian gue lagi jalan-jalan ke Bali, ternyata dikenalin sama satu fotografer yang kerjaannya masuk ke kitchen untuk foto-foto chef dan aktivitas dapur. Nah ini Bang Iyo, setelah kita ngobrol berapa lama, ternyata fotografer wedding gua yang waktu itu nggak jadi ternyata Bang Iyo. Mestinya ya? Iya mestinya. Karena waktu itu istri gue demen banget foto stylenya. Jadi ya it all comes together. Gue senang banget bisa ngobrol sama lo akhirnya di sini. Thank you. Sama-sama. Oke. Backdraft Project. Apa itu Backdraft Project? Mungkin buat pendengar yang belum pernah dengar. What is Backdraft Project? Backdraft Project sih sebenarnya lebih ke proyek kecelakaan ya Ray ya. Kecelakaannya tuh ya gue emang dari dulu kan senang dengan sesuatu yang sifatnya dokumenter behind the scene. Oke. Ya dari kecil gue suka nonton, kalau film Jackie Chan gue biasa nunggu endingnya tuh kan ada behind the scene-nya. Oke, iya. Nah kayak gitu, nah. Iya yang dia lompat dari mana. Yang gagal-gagalnya kayak gitu kan ada. Nah, di Jakarta gue sempat jadi jurnalis juga, tuh makin kasah tuh buat bikin foto yang lebih dalam, lebih bercerita. Itu jurnalis apa Bang? Di TV3 Malaysia. Oke, untuk nge-cover apa topiknya? Hard News. Hard News? Dulu tugas gue tuh di KPK, di MPR, sama biasanya lebih ke demo-demo. Wah. Khususnya urusan sama Malaysia. Oke, wow. Oh lu backgroundnya dari situ justru. Ya, jadi waktu zaman-zamannya Malaysia, ini boleh gak sih dibilangin? Iya boleh lah, kenapa? Waktu zamannya Malaysia lagi ada di Indonesia lagi ganyang Malaysia. Ya gue tuh bolak-balik ke kedutaan buat makan di sana, buat upacara di sana. Kayak gitu. Wow, oke. Jadi lu ya, hard news, investigatif jurnalistik? Salah satunya iya. Oke, wow, oke. Terus habis itu bisa enak masuk ke kitchen? Nah pas pandemi gue kebanyakan ini kan, kayak misalnya. Job kurang tuh kan pasti kan? Job pasti gak ada, karena Bali kan di lockdown, pulau nih. Iya, ya wedding gue gak jadi, maksudnya lu yang foto kan? Iya. Sebenarnya bukan cuma lu, si Chef Freddy juga mestinya gue yang foto. Oh iya? Oh, ya, ini emang fotografer wedding handal ya, biasa passionnya dokumenter, tapi untuk sehari-hari wedding, karena duitnya gede. Ya. Kalau gak ada wedding mati kita. Nah habis itu selama pandemi,
Ya kita tahu lah banyak berita beredar yang nggak jelas lah di media-media umum. Nah di Bali karena gue merasa itu sebuah kegelisahan, Heeh. ya gue Berita nggak jelasnya apa pada saat itu? misalnya kayak di Bali vaksin udah masuk belum sih? Kenapa Oh, kenapa yang kenapa kayak banyak gitu. banyak perjalanan yang ditutup-tutupin? Mhm. Kenapa banyak apa kayak ya lebih ke situasi-situasi kayak gitu. Nah gue Mhm. akhirnya turun ke jalan bikin bikin dokumenter foto-foto tentang hal-hal Apa yang kayak gitu. terjadi Iya. aslinya gitu. Ya kayak misalnya ada bansos masuk nih. Hmm. Biasa gue cari pembuktian aja sih, gue datang ke sana, gue kontak ada abang-abangan media gue di sini, gue bilang gue bagi ID lagi dong, Oh, gue mau bikin berita di Bali. oke. Nah, jadi segitunya, jadi kayak misalnya Itu platformnya apa waktu gitu? masuknya ke media ada namanya Inanius, jadi Oke. akhirnya masuknya ke sana. Oke. Jadi awalnya kayak gitu-gitu, lama-lama kenal lah Maxi. Oke, kenal Chef Maxi. Kenal Iya, Chef waktu Maxi. itu apa ya, Maxi tiba-tiba kontak, bilang Ray ada fotografer yang kerjanya foto ke kitchen. Nih nomornya gitu, langsung gitu. Nah kenalnya gimana sama Chef Maxi? Pandemi kan kita gatel ya, maksudnya seneng akhirnya jadi banyak jajan-jajan, nyari makanan susah. Terus ada teman-teman pada posting ada Riung Rasa nih, dan dia tempatnya oke, jualan makanannya juga makanan yang common banget. Terus datanglah ke sana. Nah ternyata banyak banget relate gue sama Maxi. Misalnya, Maxi dulu bekas atasannya apa-apanya abang gue kan si Patrick tuh. Oke. Nah, ini Apa banyak. abang lu chef? Iya, Oh, abang lu chef, oke. si Patrick Ramon. Hah? Patrick Ramon? Abang lu gimana mas? Abang ipar. Oh, Ada Patrick Ramon nih yang berbuka restoran Iya. nih. Oke, Ada belum ya. lama dia kesini. Iya gue nonton sih. Oh lu satu keluarga? Adiknya dia istri gue. Wow, oke, small world. Oke, terus. Banyak konek-konek sana, kenalan. Ya udah. Terus kalau nggak salah 2021 Januari Maxi kontak. Oke. Bang gue mau bikin event nih namanya Senjakala. Ada Chef Mili, ada Renata. Oke. Gue minta tolong ya lo fotoin ya. Gue balas, gue boleh foto ke dalam-dalamnya nggak? Ke kitchennya, ke emang se-intimate itu gue bisa masuk. Iya, karena lo emang demen prosesnya gitu kan. Iya, behind the scene dan lain-lain. Terus Maxi bilang boleh bang bebas. Soalnya kalau cuman gue buat fotoin tamu-tamunya gue males gitu. Bosan. Tamu-tamunya cuman kayak gitu doang gue males. Oke. Oh boleh bang bebas. Nah H-1 gue datang. Oke. Aja gue datang, akhirnya dikenalin lah sama Renata, sama Mili. Maxi juga kenalin kan dia mau foto nih gini-gini apa ke dalam-dalam. Oke bebas kok. Ya mereka kan friendly banget. Ya udah, hanya kejadian masuk fotonya mereka suka dan apa yang gue bayangin juga dapat gitu loh. Iya, jadi itu pertama waktu itu gue inget Chef Maxi suruh gue datang, ya nggak mungkin bisa karena lagi pandemi itu kan. Iya. Terus habis itu ya gue lihat foto-fotonya, gue sempat mikir ini siapa yang foto, keren amat sampai ada fotografer gini gitu kan. Oke. Oh terus dari situ? Ya cikal bakalnya di situ lah, masuk kitchen, terus beberapa bulan kemudian gue ke Jakarta. Sama keluarga lagi jalan-jalan, mampir ke tempatnya Patrick, Social Garden. Lagi makan, gue bilang, Trick, gue boleh masuk ke dalam gak? Gue mau foto. Masuk sini. Masuk lah, nah itu kitchen profesional pertama yang gue fotoin. Oke. Dan itu ya gue happy banget sih, ternyata wah apa yang di kepala gue ternyata buat di kitchen profesional tuh ternyata bisa loh. Apa yang lu bayangkan emang? Karena kan kalau di fotografi kan banyak tekniknya lah ya. Nah itu ternyata prinsip yang jurnalistik yang di wedding dan di lain-lain, orang kan ada yang suka street photo lah, hunting inilah. Iya. Nah itu dibawa ke kitchen itu masuk banget. Oke. Karena apa? Kalau gue lihat banyak foto orang, lebih ke orangnya sih dan suasananya gitu kan. Suasana, misalnya lo atmosfernya dapat lah gitu. Lo mau main ekspresi bisa, lo mau main framing bisa, lo mau main momen apapun bisa nih. Jadi lumayan bisa banget dipakai. Oke. Cuman ya tantangannya adalah ya kitchen kan flow-nya cepet banget tuh. Cepet dan most of the time rada sempit. Sempit, cepet dan kitchen kan gak ada patokannya. Kayak misalnya ada yang kotak, ada yang panjang, macem-macem lah. Yeah. Nah tantangannya sih di situ. Jadi gue belajar banget flow tempat dan gak egois aja sih. Contoh? Ya kalau emang ada momen bagus tapi gak memungkinkan, let it go. Gue nahan. Tapi gue baca nih,
kayak yang pesan makanan ini banyak nih, pasti akan ada lagi. Oke. Jadi diem dulu tahan. Jadi begitu masuk kitchen biasanya gue selalu ngeliat gue punya safety spot di mana sih. Hmm, Kalau gue lagi di sisi ini dan tiba-tiba chaos, gue mesti ngapain dan mesti kemana. iya. Nah, kayak gitu-gitu gue pelajari flow-nya. Kan lu gimana ya untuk tidak mengganggu operasional kalau restoran lagi sibuk gitu kan, itu juga ada trik sendiri gitu kan. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Iya, yang susah gini sih kalau di kitchen itu staff-staffnya kan kalau awal masuk ya biasanya mukanya galak-galak tuh. Galak-galak nih siapa nih. Tapi ya kebetulan gue punya gift buat bisa menjadi ninja dan menghilang di suatu tempat. Pokoknya pulang-pulang gue punya foto banyak aja. Oke. Nah, tapi yang oke-nya adalah ternyata staff-staff kitchen itu sebetulnya senang difoto sih. Oh iya, Banji tampil Jadi semua, Banji kamera begitu semua. di kitchen emang mukanya galak dan lain-lain. Tapi begitu gue posting, biasanya pada DM tuh. Iya, minta di tag. Bagi dong. Iya. Gitu. Kalau menurut gue itu gimana sih ya? Karena ya anak-anak kitchen khususnya itu kan jarang diekspos kan, jarang kelihatan tamu, ya kan banyak ownernya aja nggak tahu namanya siapa gitu lah. Iya kayak gitu. Ya waktu itu pengalaman gue lagi pop up di Surabaya, lo dateng kan. Ya memang kayak ninja sih guys, ini kagak tahu tiba-tiba fotonya banyak aja gitu. Oke, nah terus apa yang lu rasain waktu pertama kali lu masuk ke dalam professional kitchen gitu, kayak tempatnya si Patrick kemarin, atau Maxi di rumah rasa? Nah kalau di Maxi kan emang dia punya konsepnya kan emang backyard barbecue gitu. Jadi ya prinsipnya gue mesti ngambil semua angle yang dari kacamata yang beda aja sih gitu. Bukan kacamata event tapi kacamata ini kalau ngelihat chef tuh gimana sih. Kalau tamu ngelihat kitchen tuh gimana sih. Jadi seluas itu gue ngambil angle-nya. Oke. Kalau professional kitchen sih lebih ke ya intinya supaya kitchen itu karena prinsipnya gini Ray, kalau lo ngelihat foto F&B nih, itu kan biasanya cakep-cakep semua nih. Cakep, cantik ya, banget. Karena ya. emang itu settingan dan emang itu kebutuhannya buat jualan dan profesional. Betul. Nah, tapi di belakang itu emang secantik itu. Enggak. Kan enggak kan. Nah, jadi gue pengen nunjukin itu aja sih bahwa aslinya tuh kitchen kayak gini dengan konsep dan nuansa yang lebih maskulin buat gue gitu loh. Oh ini cowok banget nih, jantan banget, tampilinnya kayak gitu. Oke, dari situ lahirlah Backdraft. Ya. Kenapa namanya Backdraft? Backdraft tuh sebenarnya istilah di dunia pemadam kebakaran sih. Oke. Nah gue dapet namanya tuh pas lagi nemenin Maxi lagi smoke ayam, dia lagi nge-smoke, gue bilang, Max gue datangnya main ya. Terus dia lagi nge-smoke, dia ngejelasin bahwa kalau lagi apinya, asapnya tuh lagi kayak hidup, kayak napas, lup gitu. Nah ini Backdraft namanya nih bang, istilahnya. Oh. Nah jadi gue nyomot nama itu buat. Oke, nah sejak kapan itu jadi reguler bang, lu foto terus? Jadi banyak peminat aja, apa lu menawarkan diri? Jadi ya sejak kala itu lumayan sih setahun, total sih terakhir gue itu hampir 80-an kitchen. 80-an kitchen tuh? Iya. Di Bali doang? Bali, Jakarta, Surabaya. Oke. Wow. Paling banyak ya Bali lah. Iya karena lu base di Bali kan. Lu asli sono emang? Jakarta. Oh lu asli Jakarta. Ke Bali karena? Karena pindah emang pengen main wedding di Bali aja. Oh iya. Oke. Wedding masih tapi? Masih. Oke. Kan kencengnya di sana. Kencengnya di sana. Gak ada duitnya di kitchen guys. Rasa kan bayar wedding kemarin kan? Apa? Bayar wedding foto kan? Gila. Oke. Terus abis itu waktu lu masuk ke kitchen, coba contohin dan mungkin bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang mau foto kesibukan di kitchen gitu. Apa yang lu apa yang lu coba kasih lihat di luar foto makanannya atau foto cakep-cakepnya gitu? Sama kayak gini sih, kalau gue lihat ya kayak kalau lu hobi diving nih, antara di atas sama di bawah tuh kan lu kayak menemukan dunia yang berbeda. Begitu lu udah jelup masuk ke air, ini kok ada dunia lain ya. Nah di kitchen pun sebenarnya juga sama. Dari kacamata customer. Nah, tapi nih kalau gue so tahu di Gak apa-apa. Kalau orang masuk restoran lihat kan pasti, oh ini tempatnya bagus, instagramable. Ya. Ada chefnya ganteng atau apapun itu, settingan meja yang bagus, tapi di belakang itu kan orang gak ada yang tahu. Iya. Nah gue lebih pengen nge-expose di situnya sih. Oke. Ada dunia kayak gini, dimana ini chaos banget, dan ada sistematis banget.
Ya itu pengen dieksisin aja sih. Oke, ya dari situ lu pasti banyak banget dapat jadi teman chef dong. Banyak banget teman chef. Banyak banget. Justru mungkin gue sama kayak lu ya, akhirnya Hmm. banyak jadi kayak nyomblang-nyomblangin chef. Iya. Kayak misalnya yang ini gak kenal sama yang ini, kenalin dong gitu. Oke. Atau misalnya gue pengen banget nih pop up sama yang ini. Ya gue nengahin buat undang Oh, dua-duanya. mantap. Iya. Iya, yang kita lakukan more or less, I guess visi misinya sama. Iya Menurut banget gua sih. Ya. untuk nge-highlight orang F&B yang secara mungkin lebih detail dan jarang terekspos, ya kan? And ya, thank you sih udah mulai kayak gitu. Karena sekarang baru lu doang kayaknya. Nah, cuma kan awal-awal gue masih bingung ya, kayak gue banyak nanya-nanya setahun pertama. Lu sebagai industrinya gimana sih kalau gue buka hal-hal kayak gini? Ya rata-rata sih chef-chef itu dan staff-staffnya seneng. Intinya ternyata ada ya yang kayak gini. Tapi kan banyak yang tidak bisa di-upload yang di dalam kitchen, toh? Jauh ini gue gak pernah ada masalah sih. Dan mereka happy-happy aja dengan dibuka kayak gitu. Justru yang awalnya gue pikir kayak misalnya masuk kitchen hotel susah. Ternyata sekarang. Kalau gue sampai sekarang masih ribet banget sih kitchen hotel. Ya. Kalau gue mau ngajak podcast chef yang di hotel, itu ribet kalau sampai sekarang gue. Nah kalau gue. Gimana triknya? Harus belajar sama backdraft nih kita. Kita punya kekuatan foto sih. Pertama kali hotel gue di Sheraton Jakarta atau sama Chef Denny Boy. Nah iya, dia chef hotel pertama juga yang kayak. Yang masuk sini? Iya, gue bilang bro podcast, yuk. Lu gak harus ini sama hotel lu. Enggak, udah santai gitu. Udah. Kalau yang lainnya boset, gue harus kirim surat, datang udah jam ditentuin, gue harus kirim surat barang lah dan lain-lain sebagainya. Buat loading alat-alatnya. Iya, buat loading alat-alatnya. Terus habis itu gue harus kirim skrip secara detail. Nanti dia minta begitu udah selesai dia mau ngecek dulu semuanya. Dan ya kalau nggak bayar gue nggak melakukan itu sih, sorry to say gitu kan. Sama sih. Oke. Tantangannya apa lagi? Sebagai fotografer kitchen. Lu dibilangnya fotografer kitchen apa gimana bilang? Gue gak tahu ya, karena genrenya gak ada. Cuman pas di Ubud Food Festival gue mengatasnamakan kitchen journalism aja sih. Oke, kitchen journalism. Karena ya gue gak tahu mau bilang apa. Dan mereka butuh title kan buat itu. Ya udah kitchen journalism aja deh. Oke. Apa tantangannya sebagai kitchen jurnalis? Tantangannya sih sebenarnya gak ada ya. Yang susah sih di awal aja sih ngebentuk pola backdraft itu apa gitu. Karena kan ya buat gue masuk ke kitchen itu sesuatu yang eksklusif. yang gak semua bisa. Iya betul. Nah jadi begitu awal-awal kebetulan ya gue sih hoki banget kenal kayak Vivi, Maxi. Dan relasi dia tuh ngebolehin gue buat ya dia ngebuka jalan ya. Dengan portfolio restoran yang oke gitu. Nah dari situ baru lumayan gampang. Kitchen paling mana yang buat lu paling amazed? August. Kenapa? August Jakarta? August Jakarta. Oke. Kenapa? Gue aja belum pernah masuk ke kitchen waktu service atau apa. Kitchennya tuh bukan sistematik, cuman kayak showroom sih ya. Bagus banget, begitu flow kerja timnya tuh juga enak. Dan fotogenik banget, jadi diambil dari sudut manapun dengan lighting yang pas awal gue masuk kan. Redup banget, gelap. Gue foto makanannya susah banget kalau di August. Redup, gelap, udah gitu kan banyak nge-spot gitu. Tapi ternyata begitu di foto, cakep sih. Bagus sih, yang gue di sana 6 jam. Dari mereka masih prepare, masih psikobudinya masih nge-briefing, test wine dan lain-lain, sampai mereka beneran tutup lagi. Deep cleaning gitu. Deep cleaning itu gue ngikutin semuanya. Nah, lu sebagai kitchen jurnalis, apa ya? Kenapa lu find this job rewarding, dan why you keep doing it gitu? Mungkin kenapa yang lu lakukan itu penting gitu? Gue udah jadi adiktif di sini, Ray. Kayak misalnya gini, kan biasanya gue jurnalis nih. Begitu gue masuk di wedding gue tuh mesti candid banget, mesti momen banget nih. Dan gue fight di sana, dan yang sebetulnya kayaknya nggak gitu menjual gaya-gaya kayak gini nih. Nah tapi begitu gue udah ketemu si backdraft, ternyata idealisme gue tuh bisa gue pindahin ke sini. Jadi gue bisa foto apa yang gue mau, ke tempat yang gue mau, dan mereka welcome, itu udah jadi kayak playground aja sih. Jadi di wedding gue lebih, ayo udahlah.
Oke. Gue jadi jablay aja tuh di wedding. Lo bayar gue ikutin gitu. Karena gue dari tempat aktualisasi diri gue di sini gitu. Oke, jadi ya passion project lu juga at the same time Iya. gitu ya. Nah, Dari passion yang dan akhirnya ternyata bisa jadi duit juga. Nah Kayak gitu iya. lah. Nah oke, ngomongin duit sekarang. Backdraft Project ini kan sudah berkembang. Kemarin waktu kita pertama kali nongkrong gue nanya lu foto makanan juga gak? Enggak, katanya belum gitu kan. Nah, tapi sekarang jasa apa aja yang Backdraft Project bisa tawarkan ke sebuah restoran atau chef gitu? Sebenarnya apa aja yang ada hubungannya dengan F&B bisa gue kerjain, Ray. Kayak sebenarnya tuntutan ya, kayak misalnya begitu gue masuk ke tempat tertentu nih, anggap aja kayak, ya contohnya Agus lah misalnya ya. Iya. Agus gue kenal sama chefnya, udah kenal ininya, dan ternyata fotonya pun juga mungkin sesuai dengan stylenya Agus. Biasanya chefnya suka ngontek. Oke. Atau owner, dikenalin ke owner, ngontek, bisa bikin ini juga nggak? Kayak misalnya kita punya IG nih butuh konten. Atau kita banyak ada beberapa food yang emang mesti di tag, bisa nggak? Foto doang atau video juga bisa? Lebih ke foto. Lebih foto, oke. Nah, gue bilang bisa, walaupun gue belum pernah foto makanan, tapi bisain dulu aja. Oke. Bisain dulu. Siapa tuh pertama yang itu? Yang pertama tuh ada di Bali tuh namanya Sugar Fat. Sugar Fat itu kayak bakery tapi dia punya akademi juga. Oke. Nah, dia akademi ini sekolahan gitu? Ya kayak kursus gitu lah. Kursus, oke. Tapi khusus bakery and pastry. Nah itulah korban pertama gue. Dan kemudian ownernya juga gue udah bilang, gue bukan spesialis food ya. Gak apa-apa, tapi gue seneng sama, apa ya, kalau di bahasa bisnisnya kan kalau lo udah connect, lo bisa, apa ya, kayak komunikasi udah lancar, lo tau apa yang gue mau, ya mereka percaya aja sih. Iya. Ya that's the rule guys, bisa dulu aja. Jadi kadang-kadang skillnya tuh belakangan, yang penting lo paham kan apa yang gue mau. Gue ngerti apa yang lo mau, tapi lo sabar sampai gue bisa dapet ininya. Dan mereka lumayan sabar buat ngebentuk. Jadi gue banyak, itu udah gue anggap kayak lab gue juga buat apa ya, buat latihan foto makanan sih. Oke. Nah menurut lu apa yang setelah lu pelajari, kalau dari segi foto makanan, apa yang harus diperhatikan? Tapi kan foto lu bukan kayak foto, apa ya, makanan pada umumnya. Kalau orang lihat foto makanan kan buat dijual, palingnya buat menu, cakep banget, food styling. You do food styling juga? Enggak kan? Nah makanya kadang-kadang gue bingung sih kenapa klien gue pada percaya. Tapi kan sekarang foto makanan kan kayak, tapi ini menurut gue ya, jadi kayak bagi dua nih, ada yang emang buat menu dia yang beauty, ada juga emang kebutuhannya buat konten Instagram, karena kan platformnya udah mulai kompleks nih. Iya. Nah, kebanyakan foto gue lebih dipakai buat konten sih, konten Instagram, jadi gak butuh yang terlalu detail beauty sampai kayak gimana, tapi cukup aja. Oke, itu foto makanan. Terus apa lagi yang disediakan? Ngisi konten, konten Instagram. Misalnya ada restoran yang, sekarang di Bali gue megang 4 restoran yang gue nyuplai konten bulanan. Jadi apapun itu. Kalau soal kreatifnya gimana? Biasanya mereka udah ada restoran yang emang udah terserah nih, lo mau bikin apa aja suka-suka. Sebulan bebas. Ada juga yang mereka udah dari agensinya yang ngontek gue. Si ini mood boardnya ini ya, bulan ini gini, udah ikutin aja. Dan itu lumayan sih. Makanya kalau di Backdraft sih sebetulnya lebih ke jalan masuk buat masuk ke tempat-tempat kayak gitu sih, buat networking supaya bisa dapat, bisa ngenalin diri kayak gitu sih. Content creating, food photography berarti. Nah kalau untuk personal branding? Mulai. Oke. Karena gue udah mulai kenal beberapa chef yang mungkin malas ngupload, nggak punya konten, ya kadang-kadang kalau habis foto makanan cuma pakai handphone. Itu foto supaya nggak lupa aja bang. Iya. Bukan buat apa-apa. Buat platingan ya. Buat tahu platingan, kirim ke staff. Nah jadi kayak gitu-gitu udah mulai sih, ada beberapa yang bantuin gue dong ngurusin IG gue nih. Mau kayak gimana chef? Ya pokoknya gue nih tipikalnya gini, makanan gue gini, lifestyle gue begini. Ya udah, biasa gue bikinin mood boardnya dulu, kurang lebih gini ya. Sebulan gue nyuplai 9 konten ya. Dan itu udah ada beberapa juga. Udah jalan. Gila bisa ke sana evolve-nya ya. Dari Photo Kitchen ya. Iya sih, ya, karena kunci masuknya kan sebetulnya di gimana supaya gue bisa kenal dan membuat impresi atasnya nih. Bosnya gimana sih, kalau itunya udah dapet, sebenarnya mau ngapain aja bisa sih. Gimana maksudnya? Kitchen kan, Go Photo Kitchen kan sebenarnya buat
buat apa ya? Jalur masuknya, Pintu entry-nya. masuknya nih. Pintu Supaya masuknya. gue kenal chefnya, supaya gue bisa deket sama chefnya. Chefnya pun juga kalau suka sama fotonya kan dibawa ke bosnya lagi. Ini ada nih yang kayak gini. Tanyain dong bisa gak foto makanan juga, bisa gak ini juga. Iya. Chefnya balik ke gue lagi. Mas bisa gak lo kalau ngisi Instagram? Bisa. Pokoknya apa aja gue bisain. Ada gak yang ribet? Ada. Biasanya kalau lewat agensi lebih ribet. Lewat agensi? Jadi misalnya ada restoran nih. Dia pakai agensi? Dia pakai agensi kan. Oke. Walaupun dia kontekan sama gue, tapi apapun mesti lewat agensi. Oh dia yang approval konten. Ya, which is gak ngerti kadang-kadang. Kadang-kadang iya. Oke. Nah, kok ditahan-tahan gitu ngomongnya? Jangan dong. Karena emang ada agensi yang begitu gitu. Jangan diupload ini itu gitu. Bukan itu sih, karena kan kalau agensi kan tinggal ngikutin flow-nya aja nih. Moodboardnya udah ada, misalnya sebulan itu ada 12 foto image yang mesti di tag. Ya udah kita ambil. Cuman kadang-kadang flow kerjanya itu agak aneh aja sih. Walaupun gak semua ya, tapi biasanya gue ketemuin tuh agak-agak aneh-aneh gitu. Lu berarti lu sekarang udah ya kadang-kadang jadi media juga kan? Iya. Nah itu banyak dong pasti yang minta difoto. Main dong bang ke kitchen gue, foto-foto gitu. Itu iya. Sama event sih biasanya. Nah iya kalau event kan panggilan dong. Seperti halnya lu kayak di-invite ke foto wedding toh. Iya kan? Iya, tapi emang di-invite buat lebih benar-benar kayak media, kayak food blogger gimana sih. Ada event lu dipanggil, lo pasti kan bikin konten. Ya tujuannya itu, mereka gak minta yang aneh-aneh. Oh oke, itu bisa juga barter. Pokoknya lo datang, habis itu lo ngonten aja di situ. Oke, jadi ya kayak barter gitu kan, sistem barter gitu. Nah, gue mau nanya, ini buat jadi advice ke gue juga. Kalau orang lu foto, lu dapat requestan, bang foto dong datang ke sini gitu untuk foto kitchen nih, ya kan? Lu pasti banyak juga dong requestan gitu kan. Tapi restorannya kurang bagus buat konten lu. Apa yang lu lakukan? Lu bilangnya kayak gimana? Soalnya gini lah, fokus gue kan sebenarnya the people behind the kitchen-nya nih. Tapi gak semua dong. Iya, kitchen-nya seperti apa tuh juga kadang-kadang bukannya milih-milih ya. Kadang-kadang gue juga kadang-kadang dapet ini kan kayak, kok cuma kitchen bagus doang yang kayak kitchen tradisional gak pernah. Sebenarnya bukan masalah bagus apa jeleknya, tapi kayak emang konsepsi Backdraft tuh lebih ke kitchen sana gitu loh. Ya lebih ke sana sih. Jadi bukan masalah layak apa enggaknya ya gitu loh. Kayak kan gak semua, kayak gue nih, banyak banget bang. Yang kayak, ayo dong gue punya tamu podcast nih, ide buat lu chef. Ceritanya menarik banget. Oh oke, siapa? Biasa gue minta dikenalin, kalau kenal minta kenalin. Oh enggak, gue aja. Gitu, gue kayak, maksudnya gue mau minta advice untuk kayak, oh iya gue cuma bilang, oh iya terima kasih nanti gue meetingin ya gitu. Tapi kayak, oke ini kontennya apa, terus kadang-kadang kontennya juga nggak ya, kayak ada, nih gue kasih satu contoh deh. Ada this guy, kontak gue bilang katanya, oke gue punya pengalaman sangat menarik banget dan bisa jadi pembelajaran gitu kan. Oke, oh boleh ceritain aja pengalamannya nanti kita, kalau oke kita podcastin gitu kan. Terus kayak iya gue lagi kerja di luar negeri, terus visa gue gak dapet jadi gue harus balik ke Indo. Apanya? Itu terjadi sama semua orang kan, tapi itu nasib sih. Itu nasib dan terjadi sama mayoritas orang-orang yang kerja di luar negeri termasuk gua. Ya gua bilang sorry bro, tapi cerita lu ini ya biasa aja, nggak ada yang spesial gitu loh. Jadi ya mungkin belum dulu. Nah kalau lu dapat dari yang seperti itu gimana? Kalau gue biasa gue pantau sih, Ray. Misalnya ada restoran, ini tadi baru dapat DM juga kan, gimana sih kalau collab dan invite? Gue nanya restoran lo apa? Terus gue biasanya... Oh ini prosesnya nih ya? Iya, terus biasanya kalau emang gue gak kenal, betul-betul gak kenal ya, kalau chefnya gue kenal duluan biasanya kan emang udah kontak-kontakan. Ini betul-betul gak tahu siapa dia, kontak, gue nanya restorannya, biasa gue datang dulu. Tapi emang benar-benar sebagai guest ya. Gue datang tapi makan, misalnya kalau makanannya oke, atau service-nya, biasanya itu gue lanjutin. Tapi kalau dari awal udah nih kok gak ini ya, karena bukan masalah bagus apa jelek lah ya, tapi kalau ya, emang value-nya ini gak bisa diangkat,
Sama, Nah iya lu maksud kan gue juga, itu. ya lu kan juga kayak misalnya tamu lu mesti sesuatu gitu loh. Ya of course, yang Iya. bisa inspire a lot of people. Nah sama kalau gue juga Hopefully. kalau emang tempatnya, karena kan lu punya pertanggungjawaban nih sebagai konten. Betul. Kalau habis lo naikin terus ternyata dia kenapa-napa dan nggak sesuai, Hmm. kan lo juga yang ngerasa punya beban kan. Ya sama di gue juga sama. Iya. Jadi gue biasa datang dulu sebagai guest, ya gue ngecek, atau gue pulang balik. Kapan, terus kasih jeda waktu, terus gue bilang, kalau emang oke, gue bilang, lo ada event gak, ada apa gak? Nah, sekalian deh gue main deh gitu. Oke. Gue pengen dah ngundang lu foto buat event pop-up gue gitu. Kapan ada pop-up lagi nih? Gue pop-up sebulan sekali. Tapi sayangnya belum kesampaian pop-up di Bali nih. Chef Maxi ditunggu nih undangannya gue. Katanya lagi proses sama ini. Sama siapa? Yang rasa. Apaan? Gua? Iya. Gua mohon-mohon ke dia prosesnya begitu. Gua mau pop-up di sana. Ya begitu dah. Gua bakal pop-up di bulan Juli ini. Gua pop-up di Bandung sama di Jakarta. Ada 2. Bulan ini gue gak ada pop-up karena bulan Juli gue ada 2. Bulan Agustus gue di Solo. Iya. Iya. Soalnya ya salah satunya gitu sih, gue pengennya si Backdraft ini tuh bukan cuma sebatas apa ya, tukang foto panggilan buat ke kitchen, tapi dia bisa menjadi part of kolaborator juga. Iya. Jadi kayak misalnya Ray Jensen, X siapa, nah X satu lagi tuh atau support by-nya tuh mesti naik namanya gitu. Iya. Jadi bukan cuma kayak fotografer panggilan. Gitu, enggak. Oh iya. Jadi positioningnya pengennya sih lebih jelas kayak gitu. Terus what's the big goal? Ini mau dibawa kemana nih Backdraft nih? Goalnya masalahnya banyak banget. Ya. Sebutin satu-satu. Salah satunya gue pengen punya partneran sama restoran yang apa ya bilangnya. Yang kedepannya tuh pengen punya project bareng gitu loh. Misalnya restoran A invite gue buat kerjasama 2 tahun yuk, gue akan follow restoran lo, ngikutin dan endingnya tuh jadi sesuatu kayak buku lah gitu. Kayak buku ya? Iya buku. Lu dulu pernah kan bikin yang lu kontak gue? Tadinya mau sama August kan. Enggak, yang lu kontak gue minta anekdot dari podcast. Minta izin. Iya. Itu awal-awal kita kenal, kita belum ketemuan itu. Jadi karena August menurut gue fotonya banyak banget dan lengkap banget. Iya. Nah gue kan pengen bikin buku, kalau buku kan nulis yang paling gampang adalah kan nyomot nih. Nah nyomot ya gue izin sama lu, boleh gak dari podcastnya sama August gue kayak skripnya gue ambil gitu. Nah, pengennya sih kayak begitu, tapi hitungannya kayak dokumenter lah, jadi emang jangka panjang. Udah ada jalan tuh yang begitu tuh? Sama Vivi. Oke. Mario ngerasa lagi cetak. Oh lagi cetak? Lagi cetak. Jadi udah kan gue dari Senjakala tuh udah 2 tahun lah ngikutin mereka. Terus gue bilang sama Vivi kan, Vi ini foto lo banyak banget nih di harddisk gue, sayang banget kalau gak dijadiin sesuatu. Mau diapain bang? Bikin buku yuk, coffee table aja. Jadi lo gak usah nulis panjang-panjang, tapi lo kayak bikin kayak jurnal lah di tiap event lo apa. Nah itu prosesnya gimana sih kalau lu bilang lu ngikutin restoran selama setahun atau 2 tahun. Itu gimana prosesnya? Ya, ketemuan berapa kali, seminggu apa bla bla bla. Gimana? Itunya sih belum tahu ini ya si teknisnya. Cuman ini ada 2 restoran yang emang gue ikutin panjang. Ada satu lagi ada Atlas, tapi bukan Atlas Beach Club, Atlas Kitchen. Itu gue udah setahun setengah ngikutin mereka karena emang gue ngisi. Maksudnya ngikutin tuh kayak gimana bang maksudnya? Karena gue ngisi konten Instagram mereka tuh udah lama nih. Oke. Nah kalau konten itu kan gue benar-benar sama si Atlas ini lebih ke gue bisa datang kapanpun gue mau, gue dikasih kebebasan buat ngambil apa yang gue mau. Oh gitu. Dan kalau ada event gue ngikutin, kayak gitu. Nah, jadi gue sama si Atlas ini gak cuma sebatas fitnya gini-gini, enggak. Gue bilang gue maunya gue kasih kebebasan buat posting apa yang gue suka. Dan itu udah jalan 1,5 tahun, dan itu fotonya banyak banget. Dan gue bilang sama ownernya Adrian, ini tahun kedua gue bukuin ya gitu. Bebas katanya. Iya, kan itu kan buat marketing restorannya juga kan. Iya. Branding mungkin dan bukan marketing. Buat dijual ya, tapi minimal begitu lo punya kayak arsip yang proper kayak begitu, ya itu kan sesuatu banget ya. Iya, enggak buat marketing restorannya, bukan buku itu dijual atau enggak ya gitu. Untuk kayak branding dan marketing restoran yang part of it lah. Jadi kalau gue lihat sekarang, ya restoran-restoran keren di
luar negeri sana dan beberapa di Indonesia kayak Mosaic gitu punya buku, bikin buku kan. Terus Room for Dessert punya buku. Terus kalau di luar negeri ya restoran-restoran keren-keren banyak banget yang punya buku. Si Noma juga punya. Oh banyak Yang apa, bukunya. yang snapbook tuh yang kecil, yang hijau tau nggak? Yang hijau 3, ya gue punya. Nah, Jadi yang hijau yang segini kan itu kayak foto-foto handphone semua tuh. iya, fotonya 3 itu nggak dijual satuan. Itu jual 3. Iya, satu book set gitu ya. Satu buku biasa yang ada resepnya, satu itu foto-foto, satu lagi jurnalnya si Rene Redzepi. Ya kan, itu dijual jadi buku. Wah itu mah dijual komersil, banyak banget sama Faidon. Itu Nah, kan. yang si buku kecil itu yang goal gue sih pengennya restoran tuh punya kayak gitu-gitu gitu loh. Oke, ngerti. Jadi Ya. bukan yang beauty shot tapi emang daily life lo kayak apa sih. Nah itu yang diambil dan dijadiin buku. Iya, the way to market a restoran dan buat branding, bahkan kalau gue sekarang di YouTube lagi ngikutin ini apa, nama restoran di London, namanya Follow. Dia sampai bikin YouTube channel buat branding restorannya, jadi kayak the chef pakai GoPro aja, ditaruh GoPro gitu di Kayak sininya. first man view gitu ya. Iya, terus wah lagi kesibukannya lagi ya udah lagi servis ya dikasih, terus habis itu dikasih ke bartendernya kameranya. Ya udah pas bartendernya lagi sibuk ya kelihatan semuanya. Oh dikasih ke bagian grill. Nah itu gue nontonin mulu, keren gitu. Itu kan buat branding restorannya juga kan, sekaligus ya awareness lah seenggaknya gitu kan. Tapi kayak sekarang kitchen udah mulai open ya dengan hal kayak gitu ya. Apa enggak semuanya? Enggak semuanya, tergantung chefnya sih Bang kalau gue ya. Karena kalau chef di posisi yang dia udah ngerti namanya branding sama marketing, pasti begitu. Pasti oke sih menurut gue. Karena itu kan as a tool buat, ya misalnya di upload sama Backdraft kan jadi awareness kan. Iya. Iya gitu, tapi mungkin ya lu pernah ketemu juga kali chef-chef yang udah manggil lu tapi nggak bolehin masuk ke kitchen. Ya ada aja sih. Ya atau tertutup banget gitu kan. Ya sama seperti misalnya gue ngundang podcast nih. Tapi kok ceritanya ditahan-tahan banget. Pasti gue cut, gue bilang, bro ini mau dilanjutin gak? Gue bilang, lu gak mau cerita apa-apa kayak gitu sih. So the big goal itu. Ya big goalnya sih itu sih, kalau di Backdraftnya sendiri pengennya lebih deep sama dengan tempat-tempat tertentu jangka panjang. Karena outputnya kan pengennya jelas ya. Kalau emang lu cuman habis foto-foto di keep di harddisk yang buat apa. Mau di Instagram pun juga terbatas kan. Iya lu gak bisa upload semua. Iya kalau jadiin buku kan kayaknya lebih apa ya. Lebih asik aja sih kalau tiap restoran punya kayak jurnal masing-masing per 2 tahun kayak gitu-gitu. Yep. Nah lu nggak ada arahan untuk nggak ada kecemburuan sosial buat orang-orang di servis di depan kitchen dong yang difoto? Beberapa kali gue pasti kalau bikin cerita kan gue pasti ngambil depannya dikit jadi supaya flow-nya tuh jelas. Oke. Kayak intinya gue ambil, tapi ya salah satu goalnya adalah gue pengen bikin alter ego dari si Backdraft ini. Oke. Jadi kalau Backdraft kan lebih ke beauty apa ya, kayak beauty and chaos di belakang kayak gimana sih. Ini sisi depannya gue pengen bikin yang konsepnya agak beda dikit. Oke. Untuk sisi depan, tapi namanya bukan Backdraft? Bukan. Oh, jadi bakal nanti ada apa Instagram atau apa baru gitu? Kayaknya gitu sih. Oh, kenapa gak jadi satu aja sih, ribet tuh? Gak bisa lah ya. Style beda soalnya, moodnya beda. Oke, buat orang-orang depan. Nah itu sih mungkin ya dengan proyek ini bisa ngebantu naikin value orang-orang depan yang orang-orang floor gitu kan. Karena gue jujur sekarang masih struggling nyari tamu yang buat kayak restaurant manager gitu. Karena gue dengar banyak yang kayak lu harus ngobrol sama restaurant manager ini blablabla, tapi di hotel. Nah itu tadi gue balik cerita hotel. Susah itu ribet. Gue di sini cuma beberapa. Nanti restoran manager gue restoran manager gue kemarin yang waktu awal-awal sama Budi. Itu juga karena dia ownernya. Ya kan? Budi sih the best sih. He's the best. Shout out to Pak Budi. Nah, kapan ini dimulai untuk alter ego Backdraft? Lagi ngumpulin kontennya dulu ya. Oke. Jadi begitu launching flow dan warnanya itu udah jelas dulu mau kemana sih gitu. Oke. Kayak gitu. Nah buat yang alter ego gue banyak diskusi sama si Anne sebetulnya. Oke. Annenya MDN itu banyak tektokannya sama dia kan, dia
lumayan oke buat diajak ngobrol tentang kayak gitu tuh. Iya. Banyak kasih masukan. Nah gue banyak diskusi sama dia. Oke, gue baru makan di tempatnya Ya gue lihat. weekend ini. Iya. Oke. Kalau begitu, gue sih would love to be kayak restoran yang dari openingnya, dari setup openingnya itu di shoot sih. Kayak restoran Gordon Ramsay dulu. Kalau gue udah pernah kasih lihat tuh kan. Kan. Kayak jadi tahu gitu prosesnya dan ya bisa nggak tahu bisa jadi apa itu dokumenter ya kan. Nah tapi lu kan merasakan kan bahwa kenikmatan proses itu tuh emang sebetulnya penting gitu loh. Oh iya sangat penting dong. Nggak langsung restoran tuh plak buka loh. Cuman kadang-kadang kan nggak semuanya bisa begitu, misalnya nih, ya kalau di wedding nih ya, kalau di wedding tuh sesuatu yang berantakan, ya itu momen gitu loh. Ya sebenarnya diambil pun nggak masalah, cuman beberapa hal kan jangan deh masih jelek. Oke. Kayak gitu. Ya, di restoran pun juga kadang-kadang sama. Makanya gue kalau datang sebisa mungkin nggak terlalu apa ya. Kadang-kadang begitu datang tuh dibuat bersihin dulu. Nah, itu yang gue nggak suka. Oh gitu. Jadi seolah-olah jadi kayak reality show TV nih, semuanya di setupnya gitu. Bersih. Iya. Tapi kalau lu datang sih pasti gue bilang gitu sih ke kitchen sih. Ada fotografer datang gak harus bikin malu bersih. Minimal kalau cuma masalah equipment ya seragam dan lain-lain ya oke lah, lu mesti ya on point lah. Oke. Cuman ya salah satu bedanya sekarang kan staff kitchen udah gak pakai masker nih. Nah, zaman-zaman awal Backdraft tuh masih maskeran semua sih. Itu banyak yang pengen gue ulang sih. Floor tapi masih kebanyakan pakai masker kan. Kalau di Bali mah enggak ya? Enggak. Iya, di Bali mah gila gue waktu lagi pandemi, gue ke Bali tuh gue diundang Locavor kan. Gue dari airport langsung naik mobil ke Ubud kan dijemput. Pas turun gue masih pakai masker. Terus habis itu kayak begitu gue turun depan hotelnya ada tamu hotelnya kayak, bro this is Bali, ngapain lo pakai what are you doing wearing a mask, damn. Locavor lu udah foto belum? Udah ya pasti ya. Itu lumayan challenging banget sih. Salah satu yang bikin gue, ini kayak gue gagal di sini nih. Kenapa? Gue dapet shiftnya kan malam, dinner. Waktu itu dinner. Dapurnya kecil, orangnya banyak banget. Kecil, udah gitu kalau udah mulai malam tuh lampunya nge-spot gitu loh. Iya, it's very hard. Karena gue pernah kesana juga buat ngonten. Nge-spot, udah gitu jarak antara kitchen sama tamu di depan tuh tipis banget. Jadi nggak bisa ngomong, nggak ada bunyi-bunyian. Di sana juga lagunya juga kecil gitu. Aduh, susah sih. It's very hard banget. Cuman selamat juga. Ya pulang akhirnya begitu lihat-lihat, oke juga ternyata. Gue waktu itu gue dibilang kan suruh syuting service-nya. Dia mau di syuting service-nya, it's very hard sih. Gue kayak, Chef gak bisa nih Chef. Gue bilang ini. Yang malam ya? Yang malam, waktu itu dia punya program Where Chef Sleep tuh. Nah itu gue diundang kan, buat bikin satu video YouTube tentang Where Chef Sleep-nya itu. Which is ending-nya kan kita pergi foraging, kita sempat barbekyuan gitu bla bla bla, tapi endingnya itu kan dinner. Nah dinnernya itu mestinya gue shoot di kitchennya juga, tapi karena kitchennya kecil, orangnya udah desak-desakan gitu kan, geser-geseran, gue cuma syuting dari kaca di luarnya itu doang. Karena gue tahu, gue tahu rasanya begitu, ini lagi sibuk banget, tapi ada orang foto atau orang video, makin ribet lagi, apalagi standarnya Locavor kan, gue gak berani. Gue bilang gila ini lagi pandemi, sekali-kalinya full nanti gue gerecokin. Ya kan gue mikirnya gitu, akhirnya gue bilang sama Chef Ray, Chef gue shoot ini aja ya. Gue shoot dinnernya aja. Oh ya oke. Dia bilang susah soalnya. Ya, itu mungkin salah satu skill yang gue punya sih Ray. Buat jadi silent dan senyap di tempat kayak gitu tuh. Gimana sih? Coba kasih tau gue. Ini bakal berguna juga buat gue. Nah sekarang kalau gue ngonten. Waktu di Lokahen lu nyadar gak gue dari mana-mana? Enggak, gue gak nyadar. Ya kayak gitu. Gue gak nyadar. Iya gimana? Pasti ada trik dan metodenya dong. Tadi kan lu udah sempat bilang lu cari safe spot. Ya. Safe spot itu apa? Yang gak banyak orang. Safe spot tuh intinya kalau gak banyak flow apa gimana? Kan biasa begitu gue lihat kitchen nih. Pasti dijelasin kan ini hot, ini. Iya. Nah terus biasanya gue mantau dulu kemana sih ininya larunya, kalau abis ini kemana sih. Nah
Berarti di sini gue bisa. Gue diem di sini nih. Diem aja ini belum foto ya. Yeah. Gue diem, gue ngeliatin lewat. Oh berarti kalau gue kenapa-napa gue kesini. Iya gue notice lu lewat awal. Ya. Awal-awal lu lewat di kitchen dari luar gitu. Ya begitu gue di sini ternyata gue gak mengganggu flow kerja nih. Berarti ini satu di sini. Begitu gue ambil dari sisi sini. Gue mesti kemana sih kalau tiba-tiba chaos. Oh bisa di sini. Jadi kayak gitu aja. Oke. Jadi apa ya, kalau gue lihat sih kemampuan ngebaca flow kerja orang tuh gimana gitu. Nah itu tips yang sangat berguna sih ya buat gue juga dan buat tim gue nih. Soalnya gue bukan tipikal yang, gini dong gitu. Gue gak kayak gitu. Iya enggak. Gak nyeting, bisa diulang gak? Enggak. Jadi emang gue tungguin. Kalau misalnya anggapnya kan ini lagi nge-walk nih. Gak dapet nih karena kejauhan jaraknya kan. Gue gak akan tiba-tiba langsung maju gitu, enggak. Tapi kan ternyata makanan ini tuh banyak dipesan orang, tungguin aja. Nanti begitu gue dengar ada yang pesen ini kan, chefnya suka ngomong tuh, ini. Nah gue mulai dekat-dekat sana pelan-pelan. Nungguin sampai actionnya dapat. Iya berarti lu ya harus peka juga ya, kalau enggak banyak yang kemis dong. Iya. Kalau lu enggak, kalau gue nih, kayak kemarin, jadi kita mulai di Regency Radio itu setiap gue pop up, bikin kayak mini documentary about the pop up. Preparationnya, dinnernya, terus habis itu tamu depan. Terus gue takut kemis, jadi kayak gue bilang tunggu dulu di situ siap-siap gue mau motong ikan gitu. Tapi kan lu gak begitu kan, kalau lu ngikutin aja gitu kan. Pokoknya kalau ada kitchen invite gue, tunjukin aja kitchennya di mana, udah selesai. Selebihnya gue punya mekanisme sendiri buat bikin foto, jadi aja. Oke, ya udah guys. Jadi kalau misalnya kitchennya mau difotoin guys, atau butuh social media management sekarang Backdraft, nah itu boleh kontak Bang Iyo. Di mana IG-nya? Di Backdraft Project. Backdraft Project, langsung kontak di situ, deal-dealan nanti ya Bang Iyo datang, nggak usah ribet, kasih tahu aja kitchennya di mana, nanti foto-fotonya pasti keren-keren. Yes, thank you udah datang. Sama-sama. Sebelum lu balik. Kita ada list of questions dari listener kita. Thank you for the question guys. Keep them coming. Pertanyaan yang paling menarik kita tanyain ke guestnya. Oke. Dari Chef Doh Cucina. Oke. Jos langsung lah. Foto yang paling awkward pernah difoto dan gak layak naik konten. Apa tuh? Bang Iyo. Ini dari Chef Donald yang Marriott Seminyak. Oke. Sebenarnya semua foto gue layak sih. Oke. Karena sombong ya. Cuman bukan gue yang gak layak tampilin, tapi emang sengaja di take down sama si yang punya hajat sih. Ya karena dia milih-milih pasti ya. Ya pasti satunya milih-milih. Kedua ada yang karena personal. Di take down gitu aja sih. Oh personal, damn. Oke. Kita stay away from personal reason. Iya. Oke, saya ping. Pas jadi kitchen photographer ada gak kejadian yang, ceritain dong kejadian paling chaos atau paling kacau yang pernah lu lihat di dalam kitchen. Yang chaos ya, chaos tuh sebenarnya semua kitchen chaos sih. Cuman yang paling gue sedikit mess tuh pas masuk kitchennya Pison. Oke, kitchennya Pison. Pison Peti Tengah. Tuh kitchennya panjang. Orang tuh back to back ketemu pantat, gue mesti gimana? Tapi ya tadi gue cuma punya prinsip bahwa pokoknya gue mesti survive di sini aja. Gue pulang minimal mesti bawa foto oke, dan itu lewat. Oke, iya kitchen. Selalu kayak gitu sih. Begitu udah mulai ngedown nih, masa sih nggak bisa sih? Oh ngedownnya karena gila sulit banget nih gitu. Sulit tuh kadang-kadang dari lighting kan, lightingnya. Ya kayak kemarin gue foto di Lulu tuh kayak hampir sama kayak Locafor, nge-spot gitu. Itu udah aduh. Very tricky. Ya. Oke. @adamirsyadul.id. Oke, selama jadi fotografer lebih happy foto kitchen atau foto wedding? Kalau foto wedding sih lebih happy di kantong ya. Duitnya lebih oke lah. Emang kalau kitchen kan emang buat kayak buat healing aja sih. Ya tapi kan sekarang sudah jadi bisnis juga. Iya. Cuman ya anaknya kalau di kitchen gak banyak yang ngatur. Oke. Pokoknya ya gue datang mau gue suka-suka lah. Kalau di wedding kan gimana pun. Iya. Ya,
tanggung jawab gue sama bride and groom nih, sama pengantin. Kalau di kitchen, terserah suka lu. aja. Iya orang udah percaya sama lu lah. Oke. Ya soalnya harganya beda juga bang. Lumayan, 3-4 kali lipat lah. Kalau red wedding mah kagak ada yang mau difoto kalau di kitchen. Oke, thank you banget Bang Iyo untuk waktunya. Semoga sukses. Sama-sama. Dan nanti semoga kita bisa kolaborasi ke depannya. Ya, di invite dong. Apaan? Kalau ada pop-up. Oh iya, pasti. Gue suka gak enak bang. Lu kan tinggal di Bali. Gue masa kayak sini dong, ya kan? Nggak. Ya nanti gue ajak, gue undang. Stay tune ya guys buat konten-konten Backdraft selanjutnya. Dan jangan lupa yang tadi kalau misalnya butuh bantuan dari Backdraft Project dari segi fotografi, entah itu kitchen, makanan, atau bagian servisnya, juga personal branding atau social media di restoran, kontak Bang Iyo di Backdraft Instagramnya. Oke guys, jangan lupa subscribe di Regency Radio. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Thank you very much for watching. Dan juga stay tune for our Regency Radio content. Kita mau mulai konten dokumenter waktu gua pop up. And as always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye bye. Thank you. Thank you.